kita menyumbang uang besar tanpa memperkenalkan diri kita siapa penyumbangnya. Semakin tidak ada orang yang tahu kebajikan kita, semakin bagus kualitas keikhlasan itu. Inilah yang akan dijanjikan Allah dengan keajaiban-keajaiban hidup. Difitnah tidak mempan, ya. Diprovokatori untuk digulingkan di jabatannya nggak bisa. Kenapa? Karena dia di bawah pengawasan Tuhan. Orang itu bukan sembarangan. Pasti orang itu ada keajaiban hidupnya yang disebut dengan keikhlasan. Ikhlas menjalani kehidupannya. Itu adalah mukhlas. Jika ia dipuji sedih, ya Allah, kenapa ada orang yang tahu kebaikan ke saya? Tapi kalau kita masih sering mendengarkan kata-kata begini, orang itu nggak ada terima kasihnya. Masa dibantu nggak ada terima kasihnya sama sekali. Itu bukan mukhlas. Orang yang mukhlas itu berterima kasih kalau nggak ada yang tahu kebajikannya. Ya. Yang kedua, kita juga sering mendengar atau kita juga sering merasakan kehidupan sehari-hari kita itu kadar kesyukuran kita itu seperti apa. Kita kadang-kadang pintar menyuruh orang bersyukur, tapi kita sendiri juga tidak mampu menjalankan. Nah, syukur dalam Al-Quran itu juga bertingkat-tingkat, Bapak Ibu. Ada syukur dalam pengertian syakur, ada dalam pengertian syukur. Apa yang dimaksud syukur? Syukur itu dari akar kata syakara yashkuru, sebetulnya artinya memuji, sama dengan hamidah yahmadu, tahmid, memuji. Jadi kalau ada orang memuji, mulutnya memuji, hatinya tidak, maka itu bahasa agamanya itu tamadah. Mulut manis tapi hatinya pahit itu tamadah. Kalau hatinya manis, semanis dengan yang keluar dari mulutnya, maka itu namanya tahmid. Maka itu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Jadi bagaimana pujian itu diucapkan, diungkapkan dengan mulut sama manisnya dengan apa yang kita rasakan dalam hati. Itu namanya tahmid. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah, itu bertahmid namanya. Belum bersyukur. Syukur itu kalau kita action, ada aksi di situ. Misalnya, kita dipromosi menjadi hakim agung, menjadi hakim kepala kantor pengadilan atau apalah promosi jabatan. Kita mengatakan kepada teman-teman, sebetulnya saya bersyukur kita mendapatkan perhatian pemerintah, pejabat, pimpinan. Sebetulnya jabatan ini bukan untuk saya sendiri, bukan kayak ini kerja tim, ya. Tapi karena memang harus hanya satu orang yang menjadi pemimpin di satu tempat ini, dan sebagai tanda terima kasih saya, syukur saya mengajak teman-teman nanti untuk datang ke rumah untuk dinner atau besok pagi kita makan siang di rumah. Ada ucapan doa selamatan. Itu namanya syukur. Jadi kalau kita dikasih karunia ilahi, alhamdulillah, itu bukan bersyukur, itu baru bertahmid. Tahmid itu manakala diiringi dengan pembagian, berbagi kita kepada orang lain. Walaupun orang itu tidak membutuhkan, tetapi sebagai tanda syukur kita, kita ajak. Menggembirakan orang karena prestasi yang kita peroleh, maka itulah yang disebut dengan syukur. Nah, syukur ini terbagi dua. Ada syukur, ada syakur. Mensyukuri nikmat Allah itu disebut dengan syukur. Seperti contohnya tadi. Kalau syakur itu mensyukuri apa saja yang datang dari Allah. Termasuk kalau musibah yang datang, musibah pun juga disyukuri. Difitnah disyukuri. Sakit disyukuri.
Pokoknya apapun yang datang dari Allah itu disyukuri. Nah, inilah yang disebut dengan syakur. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sekali di antara hambaku yang sampai ke tingkat syakur. Yang banyak itu adalah syukur. Lebih banyak lagi adalah tidak bersyukur. Jadi mari kita menguji diri kita. Apakah ada peningkatan iman pada diri kita? Kalau kita sudah bersyukur, alhamdulillah. Tetapi jangan bangga, jangan puas. Di atas syukur itu masih ada syakur. Iya. Kalau kita ditimpa penyakit, alhamdulillah. Kenapa bersyukur? Anda kan penyakit, ada musibah. Ya. Ada hadis Nabi. Satu hari dilanda penyakit demam, akan diampuni dosanya orang itu selama 1 tahun. Ya. Tidak muncul suatu musibah yang menimpa seseorang, walau seperti duri yang menusuk tumitnya orang itu, ya, melainkan itu pencuci dosa masa lampau. Kalau kita difitnah orang, alhamdulillah. Untung bukan saya seperti itu, tukang fitnah. Kalau kena musibah, alhamdulillah. Jadi yang disyukuri bukan hanya nikmat, tetapi apapun yang datang dari Allah itu dia syukuri. Maka itu kalau ditimpa musibah tersenyum. Ini surat cinta Tuhan. Sekian lama aku diberikan kesempatan, kesehatan, ketenangan, kedamaian oleh Allah. Nah, hari ini aku mendapatkan kebalikannya. Ini peringatan dari Allah. Aku diminta untuk lebih dekat lagi. Bukankah musibah itu adalah undangan lebih cepat kita penuhi dekat dengan Allah, jauh melampaui ujian kenikmatan itu sendiri. Di mana ada musibah, di situ ada lubang cepat menjumpai Tuhan. Tapi di mana ada kenikmatan, di situ ada kesulitan untuk mendekati Tuhan. Coba kita rasakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Mana lebih cepat kita mengingat Tuhan? Diuji musibah atau diuji kenikmatan? Siapa yang paling pertama kita panggil namanya kalau kena musibah, kena fitnah berat ya. Tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dipromosi, kalau kita menang tender, kalau kita mendapatkan macam-macam, kadang-kadang yang dipanggil, yang ditraktir itu bukan istri, bukan suami, bukan orang terdekat kita sendiri, malah orang lain. Nah, jadi sesungguhnya hanya karena kita tidak tahu filosofi apa di balik musibah itu, penderitaan itu, kekecewaan itu, maka kita merasakan eh, adanya sebuah kegetiran hidup ya. Tapi kalau kita sadar bahwa apa yang kita rasakan adalah sebuah musibah dan kita kembalikan kepada Allah, maka insya Allah itu nanti akan menjadi kekuatan batin buat kita. Artinya begini, musibah itu adalah surat cinta Tuhan kepada seorang hambanya. Sekian lama kita diundang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, naik ke langit. Tidak pernah kita naik ke langit. Biasanya musibah itu yang mengingatkan kita. Tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi begitu anaknya meninggal, ya, begitu dipecat, wah dekat dengan Tuhan. Pada hakikatnya musibah itu adalah kenikmatan. Puncak kenikmatan itu manakala orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan itu pada hakikatnya itu musibah. Musibah ialah eh, sesuatu yang menimpa diri kita yang menyebabkan kita dekat dengan Tuhan. Yang jauh dengan Tuhan. Jadi kalau nikmat itu menjauhkan diri kita kepada Tuhan, maka kenikmatan itu adalah musibah. Tapi sebaliknya, kalau musibah itu mendekatkan diri kita kepada Allah, maka sesungguhnya musibah itu adalah kenikmatan. Asa anta karahu syai'an wa huwa khairul lakum.
wa santuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi menurut kita itu adalah eh, buruk, tapi di mata Allah itu baik. Boleh jadi menurut kita itu adalah eh, apa namanya baik, tapi di mata Allah itu buruk. Hanya karena kita tidak tahu apa rahasia di balik itu semuanya, maka kita menjerit, ya. Tetapi kalau orang dekat dengan Tuhan, musibah tidak lagi ada perbedaan respons dengan kenikmatan. Diuji musibah, dia sabar. Diuji kemewahan, dia bersyukur. Ya, inilah yang perlu kita rasakan sekarang ini. Apakah kita merespon musibah itu berlebihan? Apakah kita merespon kenikmatan itu berlebihan? Ya. Jadi semakin berjarak antara kenikmatan dan penderitaan, maka semakin tipis iman orang itu. Tapi semakin tipis jarak antara kenikmatan dan penderitaan, maka makin kuat, semakin tebal keimanan seseorang. Kalau ada orang diuji penderitaan menjerit, diuji kemewahan dengan mabuk, menandakan orang itu imannya sangat tipis, imannya sangat dangkal. Ya. Bukankah penderitaan dan kenikmatan itu semuanya dari Allah? Bukankah dunia ini hanya tempat menanam kehidupan kita sejengkal, kehidupan abadi kita nanti di akhirat? Jadi persepsi kita tentang musibah dan kenikmatan, penderitaan, ini perlu kita betulkan dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang memerlukan anjing menggonggong kafilah berlalu. Tidak peduli apa orang lain mengatakan. Misalnya ada kisah Nabi Yusuf. Berdoanya begini. Rabbi sijnun wahabbu lagi. Ya Allah, penjara aku lebih sukai daripada hidup di gemerlapnya istana. Penjara bisa terasa surga dan istana bisa terasa neraka bagi orang yang beriman. Maka itu ketika Nabi Yusuf dipaksa menjadi pejabat di kerajaan, dia memilih menolak, akhirnya di penjara. Ya Allah, aku lebih menikmati hidup di penjara ini daripada hidup di gemerlapnya istana. Kenapa? Karena kalau di istana yang senang itu adalah fisik, tapi kalau di penjara adalah yang senang adalah batin. Di sana tidak ada makanan haram, di sana tidak ada orang yang terbuka. Di istana di situ macam-macam penampilan ada di gemerlapnya ini. Jadi itulah sedikit tentang ukuran-ukuran kehidupan, kriteria keimanan. Yang ketiga, kita juga seringkali berhadapan dengan ujian-ujian. Nah, seberapa besar ujian itu kita respon? Apakah kita sabar atau tidak sabar? Nah, Innallah ma'asabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Yang lainnya mengatakan, Innallaha yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Sabar. Ada masabir, ada as-sabur. As-sabir ialah air susu dibalas air susu. Air tuba dibalas air tuba. Itu sabarnya orang awam. Ya, dia belum bisa untuk mm, air susu dibalas air tuba. Dia pokoknya kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu jelek, aku jelek. Nah, mari kita naik kelas. Naiklah menjadi masabir. Air susu dibalas dengan air tuba. Saya yang menyekolahkan, berikan beasiswa, numpang di rumah. Saya mencarikan pekerjaan. Ya,
Sekarang sudah punya pekerjaan. Giliran saya minta tolong, aduh nggak bisa. Bahkan cenderung cuek. Kecewa kita kan. Masya Allah, orang ini tidak punya perasaan. Dia menjadi seperti itu karena aku. Kok pembalasannya seperti ini? Nah, kalau kita mengungkapkan itu dan kalau kita kecewa dengan itu, berarti kita masih as-sabir. Tapi kalau kita diam, ya biarin aja. Hidup ini memang pemandangannya seperti itu. Itu kita meningkat menjadi al-musabir. Ya, al-musabir ialah sudah siap menerima kenyataan sekalipun itu pahit. Air susu dibalas dengan air tuba. Sekian lama mereka berbuat baik tapi dibalas dengan kebalikannya. Maka itu kalau kita sabar, orang itu disebut al-musabir. Tapi masih ada di atasnya apa yang disebut dengan as-sabur. Sama dengan nama Allah. Asmaul Husna yang terakhir itu kan as-sabur. As-sabur itu ialah air tuba dibalas dengan air susu. Ini lebih parah lagi. Kalau yang kedua tadi, air susu dibalas air tuba, ya prosesnya lama lah. Ya. Tapi kalau ini, barusan ditolong, ya, atau dia yang selama ini memprovokasi kita, dia menyiksa kita, tiba-tiba mendapatkan musibah, kita bantu dia, udahlah, kita bantu dia. Wah, ini dahsyat ini. Barusan dikasih eh, fitnah segala macam, tetapi kok malah diperlakukan seperti itu, dibantu, nggak ya nggak apa-apa. Kita kembali ke titik nol. Nah, itu luar biasa. Inilah yang disebut dengan as-sabur. Air tuba dibalas air susu. Nah, sekarang kita di mana ini? Apakah as-sabir, apakah al-masabir, atau as-sabur? Sangat sederhana, contoh-contoh konkret untuk mengukur kualitas keimanan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka itu kita juga perlu mengevaluasi eh, kadar pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih orang awam atau meningkat menjadi ahlu ta'ah atau meningkat lagi menjadi ahlu ibadah atau sudah sampai kepada ahlullah. Nah, orang awam itu Bapak Ibu, nanti kalau pimpinannya salat, sampai di masjid, salat Jumat, wah, dia juga salat Jumat itu. Hanya karena malu sama mertuanya dia salat. Tapi bukan kehendaknya untuk salat, dia didorong oleh rasa malu. Nanti apa kata orang tua? Kalau saya nggak sholat, apa kata pimpinan? Ternyata ini orang nggak sholat, nggak benar. Masa pimpinannya sholat dia nggak? Padahal dia seorang muslim loh misalnya. Nah itu adalah orang-orang awam. Orang awam itu nggak merasa menyesal kalau meninggalkan kewajiban. Ya. Tapi ada yang lebih rendah dari itu. Orang awam, yaitu munafik. Sudah tidak melakukan kewajiban, dia ejek orang yang pergi ke masjid. Pak Ustadz, ah, apa itu surga? Eh, Makan dulu lah. Orang sudah mati, ngapain nggak bisa hidup lagi. KTP-nya Islam, tetapi menghina orang yang melakukan ibadah. Itu di bawahnya awam. Itu disebut dengan munafik. Itu disebut orang-orang yang musyrik lah itu. Bahkan kafir. Tuh. Muslim KTP-nya tapi kafir perbuatannya. Jangan seperti itu. Nah kalau sudah awam lumayan. Sudah ikut-ikutan salat. Awal-awal Ramadan puasa. Tapi cari alasan sakit, baru banyak kerjaan, nggak puasa lagi. Dan dia nggak ganti puasanya itu. Orang awam banget tuh. Dia nggak merasa terbebani dengan dosa, itu awam. Lama-kelamaan,
dia sadar. Akhirnya dia melakukan ketaatan. Semua salatnya dilakukan. Ya, taat. Tidak ada lagi absennya. Tetapi salatnya itu hanya sekedar melakukan ketaatan. Khusyuknya enggak, macam-macam pikirannya tuh. Kadang-kadang juga masih melakukan dosa. Tapi taat ya. Aktif melakukan ibadah, tapi aktif juga melakukan dosa. Kebanyakan ya orang-orang kita seperti ini. Ya, yang hidup dalam milieu kultur Islam, rajin dosa, tapi rajin juga melakukan ketaatan. Orang seperti ini disebut dengan ahlul ta'ah. Tidak ada yang ditinggalkan sholatnya, bahkan haji beberapa kali, umrah beberapa kali. Tapi jalan terus dosanya juga. Selingkuhnya jalan, korupsinya juga jalan, bahkan juga menikmati juga eh, dosa-dosa yang lain. Cuman bahkan punya pondok pesantren, punya masjid, tapi aktif melakukan dosa. Itu disebut dengan ahlu ta'ah. Ibadahnya belum menukik untuk memberikan pengaruh rem untuk menahan diri tidak berdosa. Nah, kalau orang sudah meningkat bukan lagi ahlu ta'ah, tapi sudah meningkat ahlul ibadah, benar ditinggalkan apa yang dilakukan perintah semua, tidak ada satu perintah pun yang ditinggalkan. Ini disebut dengan ahlul ibadah. Melakukan itu bukan karena ada mertuanya, bukan karena ada pimpinannya. Dia terdorong oleh sebuah kesadaran, bahkan ke masjid, kadang-kadang juga nangis, meratapi dosa masa lampaunya. Ya. Dia tanpa pamrih. Orang ini disebut dengan ahlul ibadah. Sedih sekali kalau dia melakukan dosa. Ya. Maka itu dia mandi tobat lagi, beri fakir miskin 40 orang kalau dia melakukan dosa besar. Sangat-sangat sedih kalau melakukan dosa. Itu disebut dengan ahlul ibadah. Tapi ada lagi yang disebut lebih tinggi dari ahlul ibadah, yaitu ahlullah. Kalau ahlul ibadah itu masih menyadari bahwa ini wajib, ya, ini dosa kalau kita tinggalkan, ini masuk neraka ini. Ini kalau mau masuk surga lakukan ini. Nah kalau ahlullah itu nggak ada istilah surga neraka. Dia melakukan itu semuanya karena itu dia mencintai Allah. Dia melakukan ketaatan itu bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga. Kalau ahlul ibadah masih takut neraka, dampingi masuk surga. Dan ibadahnya itu dihubungkan dengan surga dan neraka. Kalau kita nggak puasa nanti masuk neraka. Dia berpuasa. Jadi mereka melakukan eh, ibadah itu masih dirasakan beban. Tapi kalau ahlullah itu dia enjoy. Ya, kalau kita menikmati ibadah, maka itulah disebut dengan ahlullah. Kita yang menanti salat sebelum azan kita datang ke masjid menjemput salat. Tapi kalau ahlul ibadah, salat yang mengingatkan kita. Apa nama? Azan yang mengingatkan kita untuk salat. Begitu azan pergi ke masjid. Kalau ahlullah sebelum azan dia memperingatkan petugas masjid, Mas, tarhim dulu 5 menit lagi ini. Oh iya Pak, makasih. Nah, ukurannya pada diri kita. Kapan kita merasakan ibadah itu menjadi beban, maka kita masih ahlu ta'ah. Ya. Kapan kita sudah tidak merasakan ibadah itu sebagai suatu beban, maka kita ahlul ibadah. Tapi kalau kita melakukan ketaatan itu karena ingin masuk surga takut neraka, itu masih ahlul ibadah. Tapi kalau kita sudah tidak lagi peduli surga atau neraka, semua kita lakukan karena kita enjoy. Why do you pray? Because I enjoy. Ya. Why do you pray? Because we have to pray. Kalau we have to, kita harus sholat. Itu ahlul ta'ah, ahlul ibadah. Ya. Kalau
dari ahlul ibadah, ahlul apa namanya, ahlullah. Nggak ada urusan surga neraka. Pokoknya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya untuk Allah. Ya. Seberapa besar banyaknya harta yang masuk, maka seberapa besar itu pula kita sedekahkan kepada orang lain. Tidak lagi 2,5% ukuran-ukuran zakat itu kan. Kita senang melihat orang lain itu bahagia. Tidak peduli apakah 50%, kalau perlu 100%, besok dapat rezeki baru lagi. Nah, kalau orang masih mikir-mikir, oh ini kan sudah lebih dari zakat ini. Udah sedekahnya sudah 30%, padahal zakat itu kan cuma 25%. Masih ada hitung-hitungannya kepada Allah. Masih ingat zakatnya, infaknya, sedekahnya, jariahnya, usyurnya, humusnya berapa. Udah lebih dari cukup ini. Udah cukup dulu. Nah, itu masih ahlul ibadah. Tapi kalau ahlullah nggak peduli. Dia nggak hitung berapa jumlah bantuannya kepada mereka yang butuh. Dia tidak senang dan dia tidak tenang kalau masih ada orang yang merasa kelaparan di sekitarnya. Kalau perlu pinjam, nanti dia nyicil demi untuk memberi makan kepada fakir miskin, anak yatim piatu itu. Inilah disebut dengan ahlullah. Nah, pertanyaan kita semuanya, apakah kita mukhlis atau sudah naik kelas menjadi mukhlas? Apakah kita sudah syukur atau sudah meningkat menjadi syakur? Apakah kita sudah sabir atau menjadi sabir atau sudah sampai ke tingkat tasabur? Ya kan? Apakah kita sudah meningkat dari ahlul ta'ah menjadi ahlul ibadah? Kita enjoy dengan ibadah. Atau kita sudah nggak ada urusan surga neraka. Pokoknya terserah Tuhan mau menempatkan aku di mana. Jika Allah akan menempatkan aku neraka memang pantas. Begitu banyak dosa yang kami lakukan di masa lampau. Tapi kalau Allah akan memaafkan semua dosa-dosaku, memang Dia Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Apa yang kami lakukan ini adalah semata-mata untuk ya Allah. Aku tidak peduli surga atau neraka. Kalau aku masuk neraka, hanya satu permohonanku. Izinkan aku memekikkan takbir cinta di lumpur neraka. Aku akan perdengarkan gaung takbir cinta kepadamu di lumpur neraka. Kalau memang terpaksa harus aku masuk neraka. Karena dosa-dosaku begitu banyak. Tapi satu-satunya permohonanku, mohon jangan menghalangi aku mencintai dirimu. Ya, di lumpur neraka pun juga aku akan memekikkan takbir cinta Allahu Akbar kepada. Apa surga mau membakar orang seperti ini? Apa neraka mau membakar orang seperti ini? Tentu enggak. Berapa lama lagi kita akan hidup, Bapak? Berapa lama kan kita lagi akan menjabat? Uang yang kita kumpul banyak itu apa? Anak-anak kita udah jadi. Ya. Untuk apa kita simpan banyak? Nanti anak menggunakannya untuk hal-hal yang tidak benar. Neraka yang kita dapat, ketersiksaan. Wariskanlah pendidikan tinggi yang soleh kepada anak. Daripada anak itu kita wariskan harta. Harta itu membuatnya menjadi maksiat. Melakukan maksiat. Kita pun juga kena dampaknya. Di kuburan tersiksa. Jadi lebih baik harta yang banyak itu kita bangunkan wakaf. Wakaf produktif. Anak-anak kita sudah jadi. Tidak usah kita menyimpan harta karun. Yang justru itu akan menjadi beban akhirat nanti. Semoga Allah berkati kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Semoga hal ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya belum dibuka, Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak jazakumullah Pak Menteri atas nasihat-nasihat yang barangkali secara
tajam agar membawa kita untuk menjadi orang-orang yang soleh secara pribadi, sehingga ketika kita soleh secara pribadi, mudah-mudahan kita juga dapat mewujudkan keadilan, kesolehan secara sosial, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita, bekal kita dalam mengemban tugas sehari-hari. Baik, selanjutnya masih ada waktu kepada para peserta seluruhnya. Kalau ada yang mau ditanyakan dalam kesempatan yang baik ini, kami persilahkan, Bapak Ibu. Silahkan, Bapak Ibu, para peserta, jika ada yang akan barangkali dipertanyakan, sharing dalam kesempatan yang baik ini, kami persilahkan. Halo, Bapak, Ibu. Izin Bapak, Sudah udah ada ada yang yang tunjuk raise tangan hand, Bapak. Bapak. Oh, baik. Mohon maaf ya. Iya, iya, iya. Baik. Silakan, Pak. Langsung saja. Izin Bapak, yang pertama bisa dengan Pak Andi. Silakan, Pak Andi, silakan. Terima kasih Pak Jarkasi. Terima kasih eh, Puang Nasaruddin Umar. Eh, izinkan saya bertanya. eh, Iya Anureta boleh boleh Pak. Ya. Eh, dalam kesalehan hakim, eh, khususnya hakim yang beragama Muslim, tentunya eh, harus mempedomani eh, apa yang ada dalam hadis dan Al-Quran. Hakim dalam sependek pengetahuan saya, tidak ada profesi ataupun tidak ada eh, pekerjaan yang diatur dalam Al-Quran ataupun hadis kecuali hakim. Kecuali hakim. Karena hakim diidentikan dengan pemimpin. Ada beberapa hal yang mungkin cukup mengganggu ataupun menjadi pertanyaan dalam hati kecil saya. Yang pertama yaitu terkait dengan adanya dalam hadis di mana Rasulullah melarang orang meminta jabatan. Salah satunya itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta untuk menjadi pemimpin atau imarah. Jika engkau diberi jabatan sebagai pemimpin tanpa engkau minta, engkau akan ditolong. Namun jika engkau mendapatkannya dengan meminta, semua akan dibebankan kepadamu." Dalam hadis yang lain, Sahih Bukhari dan Muslim, "Kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya atau berambisi kepadanya." Itu yang pertama, Prof. Sementara di kekinian di Indonesia khususnya, untuk menjadi seorang hakim itu diperlukan dengan pendaftaran. Tidak pernah ada, sependek pengetahuan saya, belum ada hakim yang dimintai untuk menjadi hakim. Mungkin ada kasus Pak Artijo Alkostar waktu itu diminta oleh Prof. Yusril untuk menjadi hakim agung. Namun selebihnya saya tidak tahu karena prosedur pengangkatan sebagai hakim tentunya melalui prosedur pendaftaran. Dan tentunya itu seperti atau dipersamakan dengan meminta jabatan tersebut kepada pemerintah. Itu yang pertama, Puang. Yang kedua, terkait dengan posisi hakim yang ada satu hadis yang mengatakan bahwa barang siapa diangkat menjadi hakim di tengah masyarakat, maka dia bagaikan disembelih dengan tanpa menggunakan pisau. Ini sungguh sungguh berat. Disembelih dengan pisau saja mungkin kita disunahkan untuk menyembelih hewan dengan pisau yang tajam supaya hewan tersebut tidak mengalami kesakitan yang berlebihan. Bagaimana rasanya disembelih tanpa pisau? Itu pastinya lebih sangat-sangat menyakitkan. Ini menjadi pertanyaan selanjutnya. Namun tentunya di sisi lain ada juga hadis yang sangat agung menurut saya,
sesungguhnya orang-orang yang adil nanti akan ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari nur, berada di sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam menetapkan hukuman, dalam mengurusi keluarganya, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi, dan juga hadis yang sangat sering kita dengarkan, hakim itu 2 masuk neraka dan satunya masuk surga. Itu juga menjadi hadis yang familiar yang kita ketahui. Jadi dilematis menjadi seorang hakim. Pertama, terkait dengan pendaftaran hakim, sementara kita dilarang meminta-minta jabatan. Kemudian yang kedua, terkait dengan posisi hakim yang bagaikan disembelih tanpa pisau, namun di sisi lain hakim pun diberikan kedudukan yang sangat mulia untuk disandingkan dengan Allah di dalam mimbar di dalam mimbar yang terbuat dari cahaya atau nur. Mungkin ini saja, Puang. Mohon pencerahannya, Puang, supaya kami kuat dalam menjalankan tugas amanah yang diberikan oleh negara untuk mengemban amanah yang sangat berat ini. Tabe, Puang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung persilakan apa. iya. Jadi bukan begitu deh maksudnya di situ ya. Kita lain prosedur, lain meminta ya kan. Kita ada permohonan formal. Jadi kalau itu ditetapkan oleh ya, prosedur dalam in khair man istajarta al-qawiyul amin. Yang paling bagus untuk dipromosikan jabatan tertentu itu adalah al-qawi al-amin. Al-qawi itu artinya memiliki power, kekuatan, tough gitu ya. Dan al-amin terpercaya. Nah, untuk mengukur al-qawi dan al-amin itu kan ada indikatornya kan. Ada persyaratannya. Syarat untuk bisa disebut orang itu al-qawi apa? Dan syaratnya untuk disebut al-amin, jujur itu apa? Nah, itu ada itu. Jadi saya kira itu bukan pelanggaran ya. Kalau kita memohon untuk jadi hakim, itu prosedur untuk menampakkan diri kita itu bahwa kita memiliki kriteria yang diundang oleh Al-Quran. Ya, itulah yang disebut dengan eh, persyaratan. Jadi lain persyaratan, lain meminta. Jadi jangan khawatir para hakim, ya apapun agamanya. Kalau saya bicara nanti tentang Islam, tapi percayalah bahwa agama lain pun juga merasakan hal yang sama, menyatakan hal yang sama ini. Karena bagi saya semua agama itu lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Nah, kalau kita memahami agama kita masing-masing, maka pasti kita akan merasakan antara satu agama dengan agama yang lain lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Jadi kalau kita agak eksklusif, maka kita akan merasakan bahwa agama kita lebih banyak perbedaannya dengan agama lain. Apalagi dalam perspektif hakim ya kan. Kita bicara tentang keadilan itu sangat universal ya kan. Siapa nanti yang akan mendapatkan cahaya mimbar itu ya memang ada banyak hadisnya seperti ini. Itu ada apa ya istilahnya tuh hadis-hadis keutamaan orang-orang yang melakukan yang perfect ya. Tetapi dari kita memang seperti ini, maka itu bukan sebuah dosa dan bukan sebuah persoalan. Insya Allah semua hakim-hakim yang secara prosedural yang kami juga sudah periksa ya teman-teman. Eh, saya juga dari Fakultas Syariah ya. Jadi bagaimana caranya kriteria menjadi hakim. Ada 13 kitab itu kan diwajibkan dulu waktu tahun-tahun 80-an 90-an itu. Itu teks kitab-kitab kuningnya juga tidak ada masalah. Bahkan perempuan hakim itu pun juga tidak ada masalah. Mau jadi laki-laki atau perempuan, eh, kita tidak berpendapat bahwa tidak boleh perempuan jadi hakim. Laki-laki perempuan sama-sama sebagai hamba, sama-sama sebagai khalifah. Nggak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Insya Allah, ya saya kira begitu. Jadi jangan khawatir, Adinda tadi ya. Nanti jangan-jangan melakukan dosa. No, hakim itu jabatan yang sangat-sangat luhur
yang sangat mulia. Ya, kalau kita menjadi hakim yang baik, maka yang paling pertama masuk surga itu hakim. Yang paling pertama mendapatkan naungan itu adalah imamun adilun. Oleh para ulama kita diartikan dengan hakim atau pemerintah yang adil. Saya kira gitu. Baik, terima kasih pencerahannya Yang Mulia. Demikian Pak Andi Saputra dari PN Magetan. Kami sapa kemudian kami beri kesempatan selanjutnya kepada Pak M. Burhanuddin Yusuf. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Yarkasih dan Bapak Nasaruddin Umar yang kami hormati. Izin Bapak, kami dari Pengadilan Negeri Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin, sebenarnya satu saja sih Pak intinya, terkait pemidanaan. Kami sebagai hakim peradilan umum tentunya mungkin hampir tiap hari menjatuhkan hukuman terkait pidana kepada seseorang. Nah, yang ingin kami tanyakan mungkin lebih ke sisi pemidanaan itu sendiri atau hukuman. Yang kita tahu bahwa hukuman yang kami ini di peradilan umum jalankan adalah hukuman yang berdasarkan pada undang-undang yang dibuat dengan dengan peraturan yang mungkin ada perbedaan dari apa yang telah digariskan di dalam syariah Islam. Demikian Bapak. Lalu berikutnya, Hilang suaranya Pak halo, Burhanuddin. izin Pak, masih bisa dengar Ya, Bapak? ya dengar. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Kami lanjutkan Pak terkait hukuman tersebut. Ketika saya sendiri kadang merasa ada pertentangan ataupun pergolakan di dalam hati saya ketika menjatuhkan suatu hukuman, apalagi hukuman tersebut tergolong hukuman yang berat terhadap seseorang atas perbuatan atau kejahatan yang telah dia lakukan. Kadang saya berpikir, apakah hukuman yang saya jatuhkan sebagai seorang hakim ini dapat mempengaruhi hidup seseorang baik di dunia maupun di akhirat untuk menjadi lebih baik. Mungkin dalam hidup di dunia, apakah hukuman yang saya berikan kepada yang bersangkutan ini bisa memperbaiki pribadi dia sehingga dapat bertobat dan segala macam, serta di akhirat apakah hukuman saya ini bisa diperhitungkan untuk mengurangi hukuman yang bersangkutan di akhirat. Kadang kita merasa takut ketika kita menghukum tinggi atau berat, tapi takutnya yang bersangkutan ternyata hukuman kita ini tidak diperhitungkan, atau walaupun itu sebenarnya tidak diperbolehkan saya mengandai-andai terkait pertimbangan dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang apakah jangan-jangan hukuman yang saya berikan ini sia-sia kepada dia kaitannya dengan perbaikan dia di dunia dan juga dampaknya nanti bagi pengadilan dia di akhirat. Makanya saya ingin mohon petunjuk dari Bapak, kira-kira bagaimana atau apakah yang seharusnya saya tekankan dalam pikiran dan hati saya ketika menjatuhkan hukuman tersebut sehingga mungkin saya bisa lebih mantap dan tidak merasa bersalah ketika menjatuhkan hukuman kepada seseorang dalam perkara pidana. Mungkin demikian pertanyaan dari saya Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini pertanyaan hakim. Beberapa memang berperasaan seperti itu. Tapi saya ingin meyakinkan rekan-rekan para hakim ya. Ijtihad hakim itu kalau benar itu dapat pahala 2. Kalaupun keliru itu dapat pahala 1. Ini hadis Nabi loh. Ya. Jadi asumsikanlah positif. Keputusan. Kalau benar ada lebih kurang daripada eh, apa yang kita lakukan memproteksi seberapa besar protektifnya itu nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya menghukum apa yang tampak, nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak, yang dalam hati yang sesuai dengan hakikatnya itu hanya urusannya Allah yang Maha tahu. Misalnya
ada kegundahan. Ini kok bukan hukum Islam yang kita gunakan, malah hukum positif yang kita gunakan. Berdosa nanti ini. Yakinkanlah bahwa apa yang dimaksud hukum Islam dulu. Saya berikan satu contoh. Hukum Islam itu identik dengan potong tangan, berzina itu dicambuk dan sebagainya. Asarif wasarika faqta'u aydiyahuma. Jadi asarif, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Faqtu dari bahasa Arab itu kata bisa berarti menguntungkan tangan, bisa juga berarti melumpuhkan kekuatan untuk mencuri. Yadon tangan bisa berarti power. Jadi ayat itu bisa kita artikan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya atau salah satu di antaranya. Aku tahu ayahuma, potonglah kedua tangannya. Nah, kita kan tidak pernah menjatuhkan hukum memotong kedua tangan. Tapi kita pahami ayat itu, laki-laki dan perempuan, maka tahu kekuatannya untuk mencuri. Jadi bukan memotong tangan, tapi melumpuhkan. Ya, ya. Saya lanjutkan ya, Pak. Ya. Oh, Baik, sudah. masih ada waktu, Pak. Saya lanjutkan. Kami beri Ya. kesempatan yang ketiga. Ini saya lihat dari tadi nih, Ya, Ibu sebentar, Winwood. Pak, sebentar. Pak. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Oh, silakan. Saya Silakan. tambahkan dulu. Iya. Jadi, eh, jangan merasa tidak menjalankan hukum Islam kalau mengganti potong tangan itu dengan penjara. Sebab penjara itu juga hukum Islam. Nah, itu penting untuk kita pahami bahwa apa sih yang dimaksud hukum Islam? Hukum Islam itu bukan berarti persis seperti apa yang dilakukan di tanah Arab pada waktu Nabi dan pada waktu sahabat. Ada namanya qiyas, ada namanya analog, dan ukurannya itu adalah maqasidus syariah. Al-ibrah bi maqasidus syariah, ya. Bukan al-ibrah bi khususis sabab, bukan al-ibrah bi umumi lafad, ya, tapi al-ibrah bi maqasidus syariah itu menurut ulama besar Asy-Syatibi ya, dalam kitabnya Al-Muwafaqat itu. Jadi kalau seorang hakim memenjarakan seorang pencuri itu sama dengan memotong, melumpuhkan kekuatannya pencuri itu untuk tidak mencuri. Tujuannya apa pencurian itu? Kan tadi bicara tentang filsafat hukumnya itu. Wah, apa tujuannya itu untuk menghukum pencuri supaya tercipta al-adalah, keadilan ya kan? Kan tidak adil 15 tahun saving baru beli mobil Kijang. Dia cuma 3 menit mencongkel pintunya, diambil dibawa kabur. Jadi satu 15 tahun, satu 3 menit. Yang kedua, al-amanah. Terciptanya keamanan. Kan tidak aman. Semua pemilik Kijang itu merasa tidak aman karena ada pencuri spesial untuk mobil Kijang ya kan. Nah, dengan demikian, mana yang paling cepat untuk mewujudkan tujuan? Melumpuhkan, memuntungkan tangan ya, atau memenjarakan di Pulau Buru jangan ditengok sampai mati di situ itu, sampai puluhan tahun di situ. Nah, dalam pandangan ulama, ada yang disebut dengan maqasidus syariah ya kan. Kalau yang lebih efektif itu penjara, ya, maka penjara lebih baik daripada memuntungkan tangan orang dilepas, anak buahnya nanti marah bahkan dendam. Ini gara-gara ini bos saya ini diuntungkan tangannya, bisa kita dibunuh kan? Berarti kita menjadikan orang-orang itu bisa jerahnya. Urusan jerah tidak jerah itu persoalan lain. Nah, jadi saya ingin meyakinkan kepada teman-teman bahwa hukum pidana di Indonesia itu pada umumnya sudah senapas dengan hukum Islam dengan bertolak daripada kaedah maqasidus syariah tadi. Coba kita lihat di negara-negara Islam yang menjalankan hukum potong tangan. Untung tangannya, tetapi tidak mengurangi kualitas pencuriannya. Anak buahnya jalan terus. Narkoba misalnya, ya kita potong tangannya. Dia masih tetap anak buahnya jalan.
Tetapi kalau kita melumpuhkan powernya ya, kata itu jangan diartikan memotong, tapi melumpuhkan. Iya dong, jangan diartikan tangan, tapi artikan dengan power. Artikan tangan, tapi powernya Tuhan di atas power manusia. Jadi asari kuasari, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, lumpuhkanlah kekuatannya untuk mencuri dengan cara apa? Ya, pulau burukan atau penjarakan. Itu lebih efektif daripada potong tangannya lepas. Itu bisa lebih berbahaya. Kita bisa dibunuh malah. Nah, jadi itu maqasid syariahnya menjadi pertimbangan. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Menteri pencerahannya. Kami berikan kesempatan yang ketiga yaitu Bapak Marza Twido. Silakan Pak Marza. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berkaitan dengan keikhlasan ini, Bapak, saya sebenarnya agak kesulitan untuk membedakan kapan kemudian kita itu harus ikhlas dan kapan kemudian kita itu harus menuntut hak. Misalkan kita eh, punya suatu hak, terus kemudian ketika kita tagih kemudian sudah dijanjikan hak itu akan diberikan, tetapi sampai detik ini belum diberikan, itu lebih baik diikhlaskan atau dituntut. Ini yang saya agak kebingungan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja Pak. Ya, kalau kalau utang piutang itu laisa min babil ikhlas, bukan soal ikhlas. Kalau utang piutang atau perjanjian akad itu ya. Yang ikhlas itu dalam kaitannya tadi itu dengan niat untuk lil ibadah. Ya. Kalau untuk pinjam meminjam itu tidak ada kaitannya dengan ikhlas. Ya al-wa'du dainun, janji itu utang harus dilunasi. Ya bahkan kalau nggak membayar utangnya ya dihukum. Ya. Lain halnya, udahlah saya nggak usah, saya ikhlaskan. Nah itu bisa berfungsi sebagai ibadah yang ikhlas. Tapi poin pertamanya di situ, jual beli eh, akte perjanjian misalnya kan, itu bukan sesuatu yang wilayahnya ikhlas dan tidak ikhlas. Jadi itu adalah hukum perdata dan itu bisa jadi perjanjian. Babnya lain, bukan babul ibadah, tetapi itu babul muamalah ya. Nah kalau babul muamalah itu definisi ikhlas lain. Ya saya udah ikhlaskan, gak usah bayar deh. Percuma juga, anak-anaknya juga nggak bakalan ya saya ikhlaskan. Ya itu ikhlasnya itu terpaksa, kita mau bilang apa. Tapi kalau urusan menyumbang ke masjid, pondok pesantren, membebaskan anak yatim piatu di sekitar rumah kita, itu memang itu babul ibadah, bukan babul muamalah. Nah, jadi jangan khawatir, Bapak. Tidak termasuk orang yang rusak keikhlasannya kalau kita melakukan tindakan-tindakan tertentu, kalau itu bab tentang muamalah, bukan bab tentang ibadah. Tapi muamalah bisa kita naikkan ke tingkat ibadah kalau kita memaafkan mereka. Udahlah Bapak, percuma juga Anda bayar. Saya sudah banyak kekayaan yang lain. Udah nggak usah bayar, lupakan saja. Itu ikhlas. Tapi kalau kita juga butuh, apalagi jumlahnya banyak, jangan dong diikhlaskan itu. Tidak berdosa kita kalau menagih itu. Tidak rusak akidah kita kalau kita tidak mengikhlaskan mereka. Itu bukan bab ibadah, tapi bab muamalah harus dibayar. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian masih ada waktu. Kita beri kesempatan lagi untuk bertanya Pak Purwo Widodo. Silakan Pak Purwo. Terima kasih, moderator. Terdengar suara saya, Bapak? Ya, ya. Ya. Terima kasih, Profesor. Saya ingin bertanya berkaitan dengan apa namanya dalam kehidupan hakim itu kan ada beberapa pengaturan atau peraturan berkaitan untuk hidup sederhana. Bahkan baik pemerintah pun juga memberikan anjuran supaya hakim itu hidup sederhana, Prof. Namun pada prakteknya tertangkap tangan untuk melakukan korupsi dan sebagainya karena terkait pola hidup yang mungkin bukan sederhana lagi. Bagaimana hakim yang disebut sebagai benteng terakhir
dalam penegakan hukum hakim itu membentengi dirinya untuk supaya tidak apa ya tergoda dengan kehidupan duniawi itu bagaimana, Prof? Terima kasih, Prof. Hmm. Baik. Nah, inilah kelebihannya hakim ya. Mendapatkan suatu martabat sangat mulia di mata Allah ketika berada pada kondisi yang serba salah seperti itu. Kalau menghukum, dia bisa dicopot oleh intervensi kekuatan luar. Ada power yang luar biasa, minta dia supaya membebaskan. Tapi kalau dia tidak melakukan tindakan sesuai dengan kehendaknya, berarti dia nanti apa ya? Pertama ada dua, melanggar hukum itu sendiri, ya. Tapi dia tenang hatinya. Tapi kalau dia memvonis orang itu salah, dia nanti akan dicopot atau dipindahkan. Bisa saja terjadi hal seperti itu. Nah, disinilah martabat seorang hakim. Kalau salah, seorang hakim yang luar biasa, dia tidak pedulikan apapun yang terjadi pada dirinya demi untuk keadilan. Nah, itulah hakim yang luar biasa. Mau tekan dari mana juga, mau dicopot, mau di apapun juga. Nah, itu akan mendapatkan keistimewaan dari Allah. Nah, tapi kalau kita berlindung di bawah tekanan itu sampai kita tidak menjatuhkan hukum seperti apa yang kita yakini kebenaran, maka itu kelemahan pada hakim yang bersangkutan. Berarti dia lebih takut kepada makhluk daripada sang Khaliknya sendiri. Seorang hakim lebih utama takut kepada Tuhannya daripada takut kepada makhluk Tuhannya. Pimpinannya itu adalah makhluk, tapi yang memerintahkan keadilan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ada win-win solution, jalan tengah? Satu sisi kita tetap menjatuhkan hukuman, tapi tidak maksimum, ya. Tapi pada sisi lain juga kita selamat, tidak dipindah, tidak diganti, atau tidak dikenakan tidak di blacklist lah seperti itu. Nah, itu pun juga masih termasuk adhaful iman ya. Nah, begitu kita menjatuhkan diri kita, pilihan kita sebagai hakim, ya, hakim yang sebenar-benarnya adalah tidak ada ketakutannya kepada makhluk, ketakutannya hanya kepada Sang Khalik. Even itu adalah penjahat yang bisa berakibat untuk membunuh keluarganya, anak-anaknya, segala macam, dan banyak kejadian kan seperti itu, yaitu resikonya sebagai seorang hakim. Tapi percayalah, hakim yang menjalankan kebenaran seperti itu, insya Allah itulah yang akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di sisi Tuhan, di dunia maupun di akhirat. Dan kita kembalikan kepada Allah, jangan terlalu takut juga, karena kalau kita terlalu takut, ya belum tentu kejadiannya kok. Yakinlah kalau kita menetapkan kebenaran, maka Tuhan akan memihak kepada kita. Ada kemukjizatan yang Allah akan berikan kita. Jadi jangan kita lebih takut kepada makhluk daripada Sang Khalik itu sendiri. Insya Allah kalau kita melakukan dengan lillahi ta'ala demi kebenaran, maka Tuhan yang akan mengawasi kita. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Sebesar apapun daya upaya rekayasa mereka mencelakakan kita, tidak akan ada yang bisa mengalahkan rekayasanya Allah Subhanahu wa taala. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Itu ada jaminan dalam Al-Quran. Saya kira begitu. Baik, terima kasih pencerahannya, Bapak Menteri. Kesempatan selanjutnya yang barangkali yang terakhir ini kami berikan kesempatan kepada Hakim perempuan, ya, Ibu Winwe dari PN Penajam. Kami persilakan Ibu Win. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bertanya di sini. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini kalau dalam case-nya ada hakim yang ibadahnya baik, tapi dosanya itu dia jalan, entah itu korupsi atau mungkin selingkuh atau mungkin dosa-dosa yang lainnya. Terus memberikan putusan yang tidak adil. Ada juga yang hakim ibadahnya kurang baik,
tapi kinerjanya baik, dia adil, tidak korupsi, tidak selingkuh. Nah, itu kalau tanggapan dari Pak Menteri seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu bagaimana statusnya atau nilai dosanya jika ada orang yang menggunakan hasil kejahatannya mungkin dari korupsi untuk tindakan-tindakan amal, misal memberikan santunan kepada anak yatim di panti asuhan atau membangun tempat ibadah seperti itu. Nah, itu seperti apa? Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai yang tadi hutang itu tidak ada kaitannya dengan mengikhlaskan, tapi saya pribadi itu diajarkan oleh orang tua bahwa kalau kamu hutang, kamu harus siap untuk tidak uangnya Iya, kembali. Jadi harus siap kurang. ikhlas. Tapi Jelas jadi ya saya tadi ya. terapkan bahwa ke orangnya saya nggak bilang saya ikhlas. Saya tetap meniatkan hutang. Kan berarti akadnya adalah hutang. Tapi di dalam hati saya pribadi sendiri yang tidak saya keluarkan ke yang berhutang kepada saya itu, bahwa saya itu mengikhlaskan seperti itu. Jadi ada dua niat yang di hati saya seperti ini, yang kepada orang yang berhutang itu seperti itu. Nah, itu apakah diperbolehkan? Itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama agak-agak kurang jelas tentang keadilan tadi. Poin saya kalau merasa agak salah tangkap ya. Iya, Keadilan yang kita gunakan keadilan mas. Keadilan menurut keyakinan hukum kita itu yang kita pegang. Ya, kalau sudah berijtihad sedemikian rupa referensinya juga ada. Jangan terganggu dengan definisi keadilan yang disampaikan oleh orang lain yang juga belum tentu benar. Siapapun yang mengatakan mm. orang definisi itu ya. Jadi Izin kita Bapak, tadi seorang pertanyaan saya adalah bagaimana kalau ada dua perbandingan. Yang pertama, pertanyaan pertama saya, jadi ada hakim yang ibadahnya baik, sholatnya baik, puasanya jalan, tapi dia juga korupsi, memutus tidak adil. Tapi ya ada juga yang betul. ibadahnya itu kurang, tapi malah kinerjanya baik, dia memutus dengan adil, tidak korupsi, seperti itu pertanyaan pertama saya. Bagus. Jadi Profesor Iya. Hamka almarhum yang Ketua Majelis Ulama pernah ada pertanyaan seperti itu. Jadi Pak itu tetangga saya Pak Haji tapi ketus sekali. Oh mau beli apa? Oh udah selesai udah. Aduh menjengkelkan banget ketus. Sementara tetangga saya Cina bukan Muslim. Hai apa kabar? Bagaimana kabar orang tua? Enak sekali human relationnya itu kan. Kok kenapa bisa seperti itu? Mestinya kan haji yang berkali-kali itu kan lebih baik. Iya. Dan kita yang Muslim ini kok malah justru lebih baik. Padahal nggak salat, Mm. nggak Islam. Pahamkah tersenyum? Ya, kita bersyukur. Ya, untungnya dia sudah haji. Kalau dia belum haji akan lebih jahat daripada itu. Ya, kita juga perlu bersyukur. Ya, belum Islam saja sudah seperti itu. Apalagi nanti kalau sudah Muslim itu pasti akan lebih baik lagi. Itu cara menjawab pertanyaan seperti itu mungkin tidak memuaskan penanyaannya, tetapi bagi kita itulah pemandangan makhluk Allah ya. Ada orang yang seharusnya tidak melakukan hal itu, mengingat ibadahnya sangat kuat, tetapi kok malah justru melakukannya. Ada orang Mm. imannya setengah-setengah, tetapi malah justru lebih konsisten. Nah, jadi itulah eh, misteri dalam kehidupan ini. Iya. Ya, jadi saya kira kalau kita terbiasa melakukan pelanggaran, maka tidak ada kaitannya dengan iman. Orang terbiasa selingkuh sekalipun ibadahnya seperti apa, selingkuh juga. Tapi orang yang tidak pernah membiasakan diri selingkuh, sekalipun dia nggak sholat, dia nggak mau selingkuh, takut. Jadi ketidakselingkuhannya itu, apakah disebabkan karena iman atau karena takut? Ya, apakah karena dia melakukan selingkuhan itu karena terbiasa atau ada memang imannya lemah? Yaitu saya kira persoalan itu sangat krusial memang. Nah, kembali pertanyaan yang kedua tadi, Iya. eh, apa tadi itu Pak ya?
mengenai Menggunakan uang haram untuk uang haram, amal misalnya pembangunan haji, ya kan? tempat ibadah. Uang korupsinya dipakai haji, uang korupsinya dipakai membangun pondok Iya, pesantren. benar banget. Ya begini, segala sesuatu yang bersumber daripada yang keruh tidak akan melahirkan sesuatu yang jernih. Gini, ar- irtikabud dararain, artinya mana yang paling buruk resikonya, ya ada uang, ya ada uang yang diserahkan ke seorang hakim, istilahnya uang terima kasih. Mm-mm. Ya kalau kita tolak, lantas uang itu akan diberikan kepada orang lain, itu akan dipakai lebih jahat, menjahat dan segala macam. Nah, kita niatnya begini, daripada uang itu dipakai narkoba, dipakai untuk kejahatan lebih parah, lebih baik uang ini, ya kalau tidak ada instansi lain, misalkan kita serahkan ke KPK, ya kan. Tapi Iya. seandainya hakim mengatakan begini, ya udahlah saya simpan uang ini daripada dimanfaatkan kepada yang lebih buruk, lebih baik uang ini saya tahan, ya ada jembatan masyarakat di sini Mm-mm. rusak, jembatan gantinya anak-anak mau sekolah nggak bisa sekolah, udahlah, eh, hadiah tanda kutip itu saya nggak mau ngambil, saya tidak mau keluarga saya masuk uang syubhat. Itu kan syubhat itu ya. Jangan masukkan di rumahnya, nanti dikonsumsi keluarga menjadi anak yang tidak soleh. Pakai itu untuk membangun jembatan gantung. Mudah-mudahan yang punya uang itu bisa terkikis dosanya dengan uang itu. Ya, ada niat berganda baik di situ ya. Pertama, kita tidak mengambil uang itu karena itu uang syubhat. Yang kedua, kita mengambil uang itu jembatan daripada dipakai membangun rumah preman di sana, itu bisa menggarong semua orang. Jadi mencegah uang itu digunakan untuk maksiat lebih lebih bahaya. Lantas uang itu kita simpan untuk suatu tujuan yang baik. Tapi kalau itu nyata-nyata adalah uang korupsi, kita kembalikan ke KPK. Kita kembalikan ke Mm-mm. pihak yang berwajib. Nah, kan hakim itu seringkali berhadapan dengan uang syubhat, bukan uang haram sih sebetulnya. Kan kalau definisi syariah beda dengan riswa dan sogok, beda dengan hadiah kan. Kalau hadiah itu pemberian setelah prestasi, itu bukan haram, bahkan itu dianjurkan. Ada orang main tenis, bagus tenisnya hakim-hakim itu kan, dapat juara satu, oh dapat penghargaan, trofi, dapat uang sekian, itu hadiah, Mm-mm. boleh ya. Tapi kalau riswa, pembangunannya itu pemborong memberikan kepada kepala kantor ya 10% dibayar duluan, nah itu riswa, itu nggak boleh, itu haram tuh. Jadi pemberian sebelum prestasi itu sogokan, tapi pemberian pasca prestasi itu adalah hadiah. Tapi kalau perjanjiannya itu nanti kalau kamu berhasil saya 10%-nya itu mengorder, itu sama dengan riswa. Tapi kalau nggak ada akad yang mengikat, misalnya Bapak Ibu memutuskan persoalan, ternyata Bapak Ibu memenangkan si A karena memang dia benar, sebagai tanda terima kasihnya si A akan kebaikan Bapak, ten- nama baik rumah tangganya menjadi baik, pulih kembali. Sebagai tanda terima kasih saya, ini Bapak hadiah. Itu bukan pokok itu. Ya, menurut definisi syariah loh. Karena prestasinya itu tidak ada akad sebelumnya. Ya, lain halnya nanti Pak kalau saya menang nanti saya kasih uang. Ini nggak ada akad ini. Teman-teman hakim seringkali berhadapan dengan kasus seperti ini. Pak, ini tidak ada kaitannya dengan sogok. Ini tanda terima kasih ikhlas dari saya. Ya, itu halal, Pak, menurut syariah. Kecuali kalau ada
perjanjian sebelumnya itu bermasalah. Nah, memang ada hadis Nabi tentang hal ini. Wah, itu sedekah itu hadiah. Tapi kata Rasulullah, kira-kira apakah orang itu akan memberikan hadiah sebanyak itu seandainya bukan karena ada pejabat? Tentu tidak. Maka Nabi menganggap hal itu adalah eh, apa bermasalah. Tapi melihat asbabul wurudnya hadis itu, memang orang itu ada apa ya? Ada tendensi, ada kecenderungan, ada pengaturan-pengaturan sebelumnya sampai Nabi mengatakan seperti itu. Tapi betapa banyak sahabat Nabi juga menerima hadiah tidak dilarang oleh Rasulullah. Jadi hadiah itu adalah pemberian setelah prestasi. So, nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan amplop dari orang yang akan terima kasih, apalagi jumlahnya wajar ya, tidak ada perjanjian, tidak ada pihak-pihak tertentu yang merekayasa segala macam, benar-benar tidak ada yang tahu selain Bapak, itu adalah halal. Tapi secara hukum mungkin ada peraturan lain, saya nggak tahu. Ya, kalau KPK kan Oh, terlalu ketat itu. iya, iya, paham. Menurut pemahaman saya itu bukan dosa. Hadiah bukan dosa. Saya begitu, Pak. Iya. Baik, sudah Pak Menteri? Ada satu yang belum, Sudah Bu iya, Win? satu yang belum terjawab, Pak, tadi pertanyaan saya. Jadi kalau berhutang, saya niatkan dalam hati ikhlas, tapi ke yang berhutang itu saya Oh, bilang nanti silakan kembalikan. iya, begini. Itu Ada dua akad itu bagus. bolehkah? Jadi ada dua niat dalam satu perbuatan. Iya. Satu niat yang tulis tadi mendidik orang ya supaya jangan melakukan lain kali seperti itu. Yang kedua juga ada niatnya memang untuk mengikhlaskan. Jadi dua pahalanya Ibu. Hmm. Pahala pertama itu mendidik orang untuk jangan melakukan kebiasaan seperti itu, ya kan? Yang kedua, Ibu juga sudah punya niat. Yang kedua, bagus, ya. Itu mengikhlaskan. Hmm. Karena kalau langsung mengikhlaskan tanpa memberikan syarat, terbiasa menalita ada yang disebut usul begitu dengan sadus syariah, mencegah sesuatu yang bisa menimbulkan keburukan, kedaruratan atau ya kejahatan. Itu sadus syariah. Jadi supaya orang itu tidak menjadi kebiasaan, maka kita berikan pendidikan. Hmm. Jadi misalnya kan gini, gratis, serba gratis itu kan juga tidak mendidik orang seenak-enaknya ya menjadi permisif. Hmm. Wah, jadi kita juga harus mendidik orang itu untuk melakukan ikhtiar. Jangan serba gratis. Ikhtiarnya itu walaupun sangat murah, mudah ya. Tapi untuk mengajari orang untuk berkeringat dong. Kalau mau jangan langsung disuguhi makanan gitu. Harus ada keringat. Hmm. Nah, itu. Kita mendidik orang untuk jangan membuat kebiasaan buruk, negatif seperti itu. Dan yang kedua memang tersimpan dalam hati kita untuk mengikhlaskannya. Saya kira gitu. Baik, terima Baik, kasih terima atas kasih. pencerahannya, Pak Menteri, Bu Mimin. Demikian, sebenarnya di belakang kita nih masih ada Pak Giri, ada 4 lagi, Pak Jatmiko, Pak Wahyu, dan Pak Giri. Namun waktu kita sudah dibatasi oleh waktu, Pak. Ya, jam 5, sekarang sudah jam 17.30. Kita cukupkan, Pak Menteri, tanya jawab ini. Mudah-mudahan semua pemaparan eh, kemudian pencerahan itu menjadi bekal kami selaku hakim. Mudah-mudahan kami menjadi hakim-hakim yang imamun adilun, hakim yang bisa berbuat adil. Bukan hanya kami bisa berikhlas, mukhlis menjadi orang mukhlis, tapi mudah-mudahan menjadi orang yang mukhlas. Bukan hanya pandai bersyukur, tapi menjadi orang-orang yang syakur. Bukan hanya kami bisa bersabar, tapi menjadi orang yang sabur.
bukan hanya menjadi orang-orang taat, tapi menjadi ahlullah. Mudah-mudahan doakan kami ya. Kenapa? Karena memang kita dituntut untuk soleh secara pribadi, karena kesolehan secara pribadi bagi kita hakim itu pondasi utama. Kenapa demikian? Karena keadilan sosial sulit akan terwujud karena ketidakadilan selalu bermula dari kerusakan individu atau ketidaksolehan pribadi. Demikian kata closing statement dari saya, Pak Menteri. Kemudian akhirnya Bapak Ibu peserta semua, mari kita tutup acara ini dan kami mohon doa dari Pak Menteri. Mudah-mudahan kami berikan ketabahan dalam melaksanakan tugas kami sehari-hari dan sekaligus menutup kegiatan ini. Kami persilakan Pak Menteri. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mohon maaf dulu ya, karena mungkin jawaban saya tidak seperti harapan Bapak Ibu, atau mungkin berbeda pendapat kita ya, boleh berbeda pendapat, insya Allah. Kemudian saya juga mendoakan Bapak Ibu, kita saling mendoakan satu sama lain. Semoga memaksimumkan target kebaikan yang kita akan lakukan. Jangan kita menargetkan minimum, tapi target maksimum yang kita lakukan. Bisa, bisa sampai nanti membuat hakim kita itu serba salah, padahal sudah mengorbankan segalanya demi untuk mewujudkan keadilan, tapi dipersalahkan. Jadi kita perlu memberikan support kepada hakim. Nah, bagaimana supaya bersemangat dan tegas menjalankan keputusan-keputusan yang lebih adil. Maka itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, untuk kita semuanya di dalam menjalankan tugas kita bersama. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdiika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minuka wa natawakkal 'alaik wa nuthniya wa nashkuruka wa nakfur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nafad. Narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Inna 'adzabaka jaddatul kuffar. Allahumma ya Allah ya Rahim irhamna ya Rahman Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Pak Menteri sudah mempersai kami. Mudah-mudahan sangat bermanfaat ilmunya, pencerahannya, dan mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami selaku moderator, Bapak Ibu para peserta undur diri, dan dengan demikian maka kita tutup secara resmi pelatihan filsafat dan hukum ini. Mudah-mudahan seluruh materi dari awal dari tanggal 17 sampai tanggal 21 ini memberikan keteladanan, memberikan ilmu pengetahuan pencerahan bagi kita dalam mengarungi tugas kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi hakim-hakim yang cerdas dan berintegritas, dan akhirnya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal amin. Demikian kurang lebihnya Pak Menteri. Mohon maaf. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. silakan dipoto dulu, Patri, Putri, kita foto bersama dulu. Ya, baik Bapak. Ya. Izin Bapak bersiap di depan kamera, Bapak Ibu. Saya akan memandu untuk pengoto. Izin 1, 2, 3. Pakai korpu. Oke, boleh Bapak. Izin Bapak, ini ada sekitar 7 layar Bapak. Saya sekali lagi 1, 2, 3. Oke, satu lagi 1, 2, 3. Oke, untuk layar yang selanjutnya 1, 2, 3. Ditahan dulu Bapak Ibu, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik, layar yang terakhir 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya. Baik. Pak moderator, Bapak narasumber, terima kasih. Terima kasih Pak Prof ilmu-ilmunya. Yuk, nanti kita Mudah-mudahan bekerja selamat sama. dalam perjalanan.
Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri. Makasih banyak Terima Prof. kasih Pak Makasih banyak Pak Menteri. Jakasi. Kasih Pak. Makasih Pak Jakasi. Pak Ibu. Sehat selalu semua. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum Pak Jarkasi. Assalamualaikum. Terima Baik, kasih. Pak. Izin, Le. Mari, Mas. Yuk.